Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan praktek konfigurasi sederhana untuk switch salah satu untuk praktek ini menggunakan switch keluaran dari Cisco ya. Kita coba konfigurasi cara penerapan virtual local area network yang menggunakan mode akses dan trunk secara sederhana ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa memahami ya konsep dasarnya, apa itu VLAN, kemudian coba kita praktekkan konfigurasi sederhananya. Baik, langsung saja. Yang pertama teman-teman buka paket tracernya. Setelah paket tracer terbuka, kita coba buat topologi sederhana ya. 2 switch dan misal pakai 6 PC ya. Coba kita pertama PC-nya. Ini PC 0 atau PC 1-nya gitu ya. Ada 3 di sini. PC 0, PC 1, PC 2. Kemudian di sisi switch yang kedua juga sama ya. PC 1 ada 3 PC ini. Oke, kita luruskan dulu. Kemudian kita kasih switch 2 switch ya, menggunakan yang 2950 ya ini. Di sisi 2960 ya. Ini kita rapikan. Kemudian kita koneksikan kabelnya ya. Kita pilih koneksi. Kemudian kalau antara PC dengan switch kita pilih yang strike ya. PC 0 kita sambungkan. Kalau dari switch-nya, switch pertama ini ya, switch 1, PC 0-nya itu ke Ethernet 0/1 ya. PC 2 ke 02. PC 3-nya ke 03. Begitu juga di switch yang kedua ya. Ini PC 3 berarti ini kalau kita baca di sini PC 1 untuk yang terhubung ke switch 2 ya, berarti fast Ethernet 0/1. PC 4 berarti yang kedua FA02. PC 5 berarti FA03. Oke, kemudian antar switch-nya kita hubungkan dengan, karena ini device-nya sama, jadi menggunakan kabel cross ya. Kita hubungkan di port yang 24 ya, 024 di switch 1 dan 024 di switch 2. Ya, switch 2-nya ya. Oke, ini topologinya. Atau mungkin seperti ini ya. Nah, agar lebih dipahami gitu ya, ini kita kasih area ini. Kemudian di sini juga. Oh, maaf. Kita kasih gambar gitu ya, select. Kita kasih warnanya, misal ini untuk rencananya VLAN 10 ya ini. Kemudian
Ini juga sama, VLAN. Kemudian kalau warna yang lain, misal orange, ini VLAN, rencananya VLAN 20 ya. Oke, kemudian kita kasih keterangan di sini. VLAN 10, namanya misal VLAN untuk dosen. Ini kita kasih VLAN 20, misal namanya untuk mahasiswa. Oke, jadi topologi sederhananya seperti ini. Switch 1 ini ya. Switch 1, bentar ini biar. Ini switch 1. Kemudian ini switch 2 ya. Nah, switch 1 kita koneksikan 3 PC ya. Begitu juga switch 2 kita koneksikan 3 PC. Rencananya nanti switch 1 itu kita bagi menjadi 2 VLAN atau virtual local area networking ya. VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 yang untuk dosen, VLAN 20-nya untuk mahasiswa. Begitu juga di switch 2, misal switch 2 ini nanti tempatnya di lantai 3 misalnya. Kita bagi juga ada 2 komputer yang nanti masuk ke switch 10, maaf ke VLAN 10 dan 1 PC masuk ke VLAN 20 untuk mahasiswa. Ya. Jadi ini topologinya. Harusnya nanti kalau kita berhasil mengkonfigurasi VLAN, antara VLAN 10 ini bisa komunikasi ya, walaupun areanya berbeda. Tapi karena di sisi switch 1 dan switch 2 kita konfigurasikan VLAN-nya, harusnya dia nyambung. Tapi dia tidak bisa nyambung ke VLAN 20 karena dipisah. Begitu juga di walaupun switch-nya sama ya, switch 1, tapi ini PC 0 ke PC 2 tidak bakalan nyambung karena udah dipisah. Oke, itu gambarannya. Nah, sekarang langkah pertama agar teman-teman memahami gitu ya. Kita sudah konfigurasi kabelnya, kemudian kita konfigurasikan IP address-nya ya. Misal kita konfigurasikan IP address-nya kelas C semua gitu ya, dengan broadcast domain yang sama. Misal PC 0 kita kasih nanti IP address-nya 192 misalnya 192.168.11 ini untuk PC 0 ya. Oke. PC ini biar maaf ini kita biar mudah gitu ya. Oh iya ya. Udahlah kelamaan ini ya. Oke. PC 2 ini ya. Kalau di sini PC 1 sama ya.
IP address-nya 192.168.12. Netmask-nya karena kelas C jadi 255.255.255.0. Ini PC ketiga ya. Sama saja 168.1.3 kelasnya sama. Begitu juga yang di switch 2 ya. Ini berarti nanti belakangnya 4 ya. 192, 168, 4. Ini 5. Yang ini 6. Oke. Nah, ini kita udah konfigurasi masing-masing IP address-nya dengan kelas yang sama atau domain network, domain broadcast yang sama. Contohnya kita harusnya bisa antara PC 1 ini atau PC 0 ini ngeping ke PC 1 harusnya mau ya, atau ke PC yang kedua atau ketiga ini ya. Ini mau, kita coba ya, ping PC 0 ini ke PC 1 192, 168, 12 ya tadi ya. Oh maaf ping. Nah mau ya. Begitu juga PC 0 ini kita akan ngeping ke PC 2 ya. PC 2 berarti yang 3 ya. Harusnya mau ya. Ini karena kita belum bagi VLAN-nya belum aktif, jadi ini masih dalam satu broadcast domain ya. Tapi kalau coba kita ngeping dari PC 0 ini, yang PC 0 ini di switch 1, kemudian mau ngeping PC 3 di switch 2, apakah mau ya? PC 2 tadi ya, PC 3 ya, itu 4 ya. Mau ya. Kemudian kelima. Juga mau ya. Kemudian ke-6. Oke, jadi ini masih dalam satu broadcast domain ya. Coba saya cek 2 di sebaliknya juga. Ping 192.168.1.1. Ini mau ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kalau misal komputernya tambah banyak gitu ya, ratusan bahkan ribuan, nah itu kan membebani dari jaringan kita gitu ya, karena broadcastnya 1 dan kemudian saat PC 0 ini mau ngirim ke PC 2 ini kalau mau dia kirim broadcast semuanya mengetahui, jadi secara keamanan juga kurang bagus gitu ya. Nah mau kita split, kita bagi-bagi ya menggunakan VLAN. Nah, pertama kita konfigurasi di switch satunya, kita aktifkan VLAN-nya ya. Kita masuk ke CLI. Kemudian kita masuk ke privilege ya, enable and kita konfigurasi masuk ke mode global, conf terminal. Kemudian kita bikin VLAN dengan nomor 10 ya, VLAN 10. Namanya tadi apa, dosen ya, VLAN 10 dengan nama dosen. Oke, VLAN 10 sudah terbentuk. Kemudian kita keluar, kita bikin VLAN lagi 20, namanya mahasiswa. Oke ya, jadi di VLAN di switch 1 itu sudah terbentuk VLAN 10 dengan nama dosen dan VLAN 20 dengan nama mahasiswa. Kemudian kita daftarkan ya
port-portnya yang akan masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20. Ya. Perintahnya kita ketik interface ya. Interface mana yang akan dimasukkan ke VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita mau masukkan ke VLAN 10 dulu ya. Tadi kan ingat PC 0 ini ya, kita hubungkan kabelnya, kita colokkan ke port dari switch 1 yang FA01 ya. Jadi ini FA0/1 ya. Kita akan masukkan ke dalam VLAN 10. Kemudian menggunakan mode akses ya. Jadi perintahnya switch port mode akses. Nah, ini ya. Kemudian switch portnya kita masukkan ke akses VLAN 10 ya. Oke. Jadi FA0/1 sudah menggunakan mode akses di dalam VLAN 10. Nah, berikutnya kita masukkan PC1 ini, berarti tadi sudah dimasukkan di port FA0/2 ya. Interface FA0/2, kemudian mode akses juga ya. Kemudian kita masukkan ke VLAN 10. Oke, nah ini berarti antara PC 0 dan PC 1 itu sudah masuk ke VLAN 10 ya. Kita keluar dulu. Oke. Kemudian berikutnya PC 2 ini ya. VLAN 20, nanti dia menjadi anggota VLAN 20. Kita masukkan. Nah, ini kan portnya tadi FA0/3 ya. Berarti interface FA0/3 dia mode akses ya. Kemudian kita masukkan ke dalam VLAN 20. Oke, kita keluar, kemudian kita keluar lagi di mode privilege. Coba kita cek konfigurasi apakah sudah tersimpan atau belum ya. Perintahnya show VLAN priv ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini default ya, kita ini sudah dari pabrikannya VLAN 1 itu anggotanya ini ya. Jadi FA04 sampai FA023. Nah, ini VLAN 10 dosen, anggotanya tadi FA01 sama FA02. 20 mahasiswa FA03 ya, ini ya. Oke, berarti sampai sini konfigurasi switch 1 sudah berhasil ya. Coba kita cek apakah sudah jalan belum. Harusnya antara PC 0 dengan PC 2 ini tidak sudah terpisah ya. Tadi kan kita ngeping dari PC 0 ke PC 2 berhasil. Nah, sekarang harusnya tidak berhasil ya. Coba kita cek. Kita coba ping ke PC 2 berarti 3 ya. Nah, harusnya sudah diblok karena dia sudah beda broadcast domainnya ya. Tapi dia PC 0 dan PC 1 itu masih bisa ngeping karena dia di VLAN yang sama, dalam hal ini VLAN 10 ya. Coba kita cek apakah dia mau koneksi ke PC 1 ya, berarti 2 ini. Ini mau. Oke. Di switch 1 sudah. Nah, sekarang begitu juga kita konfigurasi yang sama di switch 2 ya. Klik. Kemudian CLI. Kita masuk ke privilege, enable. Kita konfigurasi. Kemudian bikin VLAN ya. VLAN 10 dulu ya.
10, namanya dosen. Oke, kita keluar. VLAN 20, namanya mahasiswa. Oke, kemudian kita daftarkan port-portnya ya ke dalam VLAN 10 dan VLAN 20. Interface FA01 ya, ini. Kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10 ya. Nah, kita daftarkan lagi yang kedua ya. Ini mode akses, kemudian betul ya, FA bentar. Salah ini berarti yang FA1 nya ya. Ini tadi kita masukinnya kebalik ya, jadi FA. Udah betul belum ya? Sudah ya, mode akses, kemudian maaf, ini tinggal dimasukkan ke VLAN 10. Oke, kemudian kita masukkan yang 3 ya. 3 mode akses masuk ke VLAN 20. Oke, kita keluar, kita cek VLAN. Nah, ini ya. 10 FA01 sama 02. Oke. Kemudian coba kita ping ya. Ini harusnya ke sini sudah tidak bisa ya. Ping ke berarti berapa? 6 ya. Sudah diblok. Oke, ini berarti sudah tidak mau. Kemudian coba kita ping ke PC 0. Apakah berhasil ya? Nah, ini juga tidak mau. Begitu juga padahal masih satu VLAN ya, VLAN 10 semua. Ini coba PC 5 juga ke PC 2 ya. Ping 192.168.1 berarti 3 juga tidak bisa ya. Nah, disinilah kita harus konfigurasikan ya masing-masing switch agar bisa komunikasi antar VLAN. Ini ya, bisa switch 1 maupun switch 2 itu konfigurasikan mode terangnya ya. Nah, disinilah mode terang itu akan berperan ya. Nah, ini tadi kabel dari switch 1 ke switch 2 ini kan kita di FA0/24 ya. Nah, kita konfigurasikan config global ya, terminal. Kemudian kita masuk ke interface yang tadi. FA0/24 ya. Yang terhubung ya antara switch 1 ke switch 2 ya. Kemudian kita buat switch portnya mode terang. Oke. Kemudian switch port mode terang ini ya. Kita perbolehkan ya VLAN
dengan nomor berapa saja itu harus kita masukkan di sini ya. Jadi perintahnya switch port trunk load VLAN, tadi VLAN 10 dan VLAN 20. Nanti kalau teman-teman ada VLAN yang lain juga dimasukkan di sininya ya. Memperbolehkan jalurnya dipakai oleh VLAN dengan ID berapa saja gitu ya. Nah, ini. Begitu juga di sisi switch yang kedua ya. Switch yang kedua juga sama konfigurasinya ya. Ini kita konfigurasikan juga. Kita masuk ke config terminal. Kemudian kita masuk ke interface. FA sama ya, 0/24. Kemudian switch port, modenya trunk. Kemudian ini trunk, switch port trunk, mengizinkan VLAN 10/20. Oke. Coba kita cek ya, kita ping dari PC 0 ke PC 3. PC 3 berarti dia itu 4 ya. Oh, belum, bentar. Kita tunggu. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Coba kita dari switch 2 ini PC 4 ke PC 1 misalnya. Ping 192.168.1.2. Oke. Kemudian dari VLAN 20 ya, kita ke kita lebarkan ping 192.168.1.6 berarti ya. Oke. Jadi ini konfigurasi sederhana kita mengaplikasikan ya teknologi VLAN di switch Cisco ya. Dua switch kita hubungkan, kemudian kita buat dua VLAN 10 dan 20, kemudian kita aktifkan. Untuk mode aksesnya itu dia satu jalur untuk satu PC atau perangkat ya. Ini bisa printer, CCTV, PC atau laptop gitu ya. Itu untuk yang mode akses ya. Kemudian yang untuk mode terang ini berarti dia melewatkan jalur ini ya. Satu jalur ini bisa dibuat untuk jalur VLAN 10 dan 20 kita menggunakan mode terang. Kalau misalnya di sini ada VLAN ketiga 30 misalnya, terangnya berarti ditambahin VLAN yang 30. Antara switch 1 dan switch 2 kita konfigurasikan sama. Baru nanti masing-masing VLAN bisa komunikasi dengan switch yang lain. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.